min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Babu istihbabi ziyaratil qubur lirrijal wa ma yaquluhu az-zair. Bab dianjurkannya ziarah kubur bagi laki-laki dan apa yang harus diucapkan oleh yang berziarah kubur. Imam An-Nawawi di sini mengingatkan kepada kita bahwa ziarah kubur itu istihbab, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena di sini tidak disebutkan ya di Riyadhus Shalihin ini, nanti ada di hadis riwayat Muslim sanad yang lain, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena mengingatkan akhirat. Jadi nyambung dengan kajian yang kemarin, mengingat mati, agar kita tidak bernafsu berlebihan di dunia, agar kita hidup zuhud, maka harus banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati itu caranya salah satunya diantaranya berziarah kubur. Maka yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi di sini tentu jauh berbeda dengan kebiasaan ziarah kubur yang ada di masyarakat kita. Ziarah kubur yang dimaksud di sini bukan ziarah kubur Kian Santang, Pamijahan, bukan Mahmud, bukan. Ziarah kubur di sini kuburan mana we? Jauh-jauh tinggi Astana Anyar aya. Ti abdi kasir naraga, kuburan siapa ya, kuburan siapa saja. Kenapa di sana kita kemudian mengingat mati, bukan justru untuk meminta-minta atau tabarruk, berharap keberkahan. Karena sesuatu yang mati, tadi saya bacakan ayatnya ketika sholat, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Prinsip di dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Sesuatu yang mati itu tidak bisa memberikan madorot, bahkan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau benda mati ya udah benda mati. Jangan punya keyakinan punya zat itu zat ini. Ya teh kan mun urang mah sarua jeung ilmu fisika. Kalau benda mati ya udah mati. Enggak ada kekuatan apa-apa. Yang berdoa kepada yang tidak bisa memberi madorot, tidak bisa memberi manfaat, kata Allah, dzalika huwad dhalalul ba'id. Eta teh kasasaran nu kacida jauhna. Kasasaran nu kacida jauhna teh kumaha? Mau ke Majalaya ini malah kasoreang deket ieu mah ke Majalaya ngadon kali itu ka Sukabumi kan ka bina-bina. Itu orang yang datang ke kuburan lalu niatnya meminta atau berharap keberkahan. Jadi ziarah kubur di sini ya, ini betul-betul
tujuannya adalah untuk mengingat mati, ngarah orang ingat gitu. Atau kalau menurut saya ya seperti yang kita bahas kemarin, ini tidak harus ziarah kubur saja, bisa juga menengok orang yang sakit. Itu kan semakin mengingatkan kita ada di mana. Tidak mustahil kita mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua, ini saya agak panjang mukadimah karena saya lihat hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi ini tidak menyinggung judul babnya. Tentunya bukan berarti beliau luput, cuma hadis-hadis yang disebutkan judulnya saja di sini ini sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Yaitu diantaranya yang kedua, catatan dari Imam An-Nawawi di sini lirrijal, untuk bapak-bapak. Kenapa tidak untuk ibu-ibu? Di bab sabar tempo hari yang lalu atau tempo tahun yang lalu itu sudah kita bahas. Nabi melaknat zairatil kubur, perempuan-perempuan tukang ziarah kubur. Tapi yang dimaksud zairatil kubur itu adalah perempuan yang memang profesinya berziarah kubur. Lalu yang dia kerjakan di sana adalah nauh atau niyahah, meratap. Aisyah sendiri kan suka berziarah kubur. Ya. Maka dari itu laknat dari Nabi ini ditujukan kepada wanita-wanita yang memang sengaja menjadikan ziarah kubur sebagai kebiasaannya untuk meratap. Kalau ziarah kuburnya seperti yang tadi kita singgung, itu tidak apa-apa. Meski kenapa di sini Imam An-Nawawi tidak kemudian mengumumkannya saja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Salah satunya sudah kita bahas juga dulu di tempo tahun yang lalu di bab sabar. Ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis di hadapan kuburan anaknya. Kerziarah kata. Tapi dia malah menangis. Lalu kan Nabi menegurnya bukan menegur jangan ziarah kubur, tapi Nabi menegurnya jangan menangis. Isbiri, sabar bu, gak usah meratap, gak usah menangis, menyesali takdir, tidak menerima kenyataan. Yang kemudian ibu-ibu itu kan marah. Ya ka'anni, kata ibu-ibu itu ganeng lah, mana mah tengalaman juga kuring, bari tengah liuk sanu mematahan. Setelah diberitahu oleh sahabat ibu, alawora kata Nabi, jo lompat tuh langsung nyusul Nabi, datang ke rumahnya, minta maaf. Sugante mana itu sanes Nabi, cemun Nabi mah terang Nabi mah abdi moal teras. Lalu kata Nabi, innamas sabru indas sadmatil ula. Kesabaran itu pas kejadian yang pertama. Jadi mungkin ya, saya memahami ijtihad Imam An-Nawawi lewat judul ini yang membatasi anjuran ziarah kubur untuk laki-laki karena ibu-ibu kemungkinan besar meratapnya lebih besar. Sedangkan hadis sahih ya sudah sering kita bahas bahwa tangisan untuk yang mati itu akan menjadi sebab siksa bagi yang mati. Dan ini tidak perlu dipertentangkan dengan ayat Quran, alla taziru waziratu wizra ukhra.
Masa yang dosanya yang lain tapi siksanya ke yang lain? Tidak. Kenapa? Ini Nabi sendiri yang bersabda. Makanya kata Imam Bukhari, setiap orang yang meninggal itu harus wasiat. Wasiat itu resmi. Engke lamun bapa maut awas zaman maneh carerik gitu. Harus wasiat. Harus amar ma'ruf nahi munkar agar tidak ada budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah itu budaya yang mengatakan piraku cenah bapana maut meuni teu cerik-cerik acan dan piraku cenah indungna maut meuni teu cirambai-cirambai acan. Ai cirambai mah teu naon. Tapi kalau sampai menangis, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa hadis. Yang pertama, an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka silahkan sekarang kalian berziarah. Perintah silahkan kalian berziarah sesudah larangan itu bukan perintah wajib atau sunat, tetapi membatalkan larangan. Perintah sesudah larangan itu membatalkan larangan, statusnya mubah. Ya. Mubah itu halal, tidak wajib, tidak sunat. Cuma mubah itu jadi pahala jika ada niat ibadah. Kayak bapak makan, minum, mubah. Orang kafir ge dah laharnya wajib sunat memberen menang pahala orang kafir. Kalau niatnya untuk ibadah, maka itu jadi ibadah. Tapi lamun unggal makan minum tara diniatan sama sekali dan ngadoa ge pohoe, itu nggak dapat nilai ibadah. Bekerja mencari uang, ya. Kalau tidak diniatkan ibadah, mau menang pahala ibadah. Boro-boro niat ibadah keluar ti imah nage pohoe babacaan. Itu mubah itu begitu. Ziarah kubur ini pun ya, di riwayat lain yang tadi saya sebut, kata Nabi fa innaha tudzakkirul akhirah. Itu akan jadi pahala kalau diniatkan untuk mengingat mati. Jadi kali-kalinya jalan-jalan, gerak jalan datang di Tegalegawai ke Astana Anyar. Untuk apa? Untuk mengingat mati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bermalam di rumahnya, yakhruju min akhiril laili ilal baqi', beliau menyempatkan keluar di akhir malam, dini hari, janari, ilal baqi', ke baqi'. Baqi' itu kuburan, sampai hari sekarang juga baqi'. Mun urang mah Astana Anyar, Porib, Sirnaraga. Fayaqulu, lalu Nabi berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Keselamatan semoga tercurah atas kalian. Hei, yang menghuni negeri tempat orang-orang yang beriman. Wa ta'akum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, ya. Berupa naimul qabr, nikmat kubur. Kan ada azabul qabr, ada naimul qabr. Azabul qabr, siksa kubur. Ai zaman iman naimul qabr.
Ghadan muajjalun, hari esok masih ada ajalnya atau sudah diajalkan untuk kalian. Yang dimaksud hari esok hari kiamat, ada kan, wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sungguh kami insyaallah kepada kalian akan menyusul, akan bertemu. Insyaallah di sini bukan siga nutup pasti dek maut, bukan. Insyaallah ini ungkapan tauhid, segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Lain artinya pandi Sunama menyebut insyaallah tanya duka eudeup duka moal. Insyaallah itu ungkapan tauhid. Sesuatu yang pasti pun tetap harus pakai insyaallah. Allahumma ighfir li ahli baqil gharqad. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad itu nama tempat karena di sana ada pohon, pohonnya pohon Gharqad di Baqi. Hadis ini yang lengkapnya, Aisyah kehilangan Nabi di satu malam. Aisyah curiga, iya Nabi kemana, di masjid ke aya, bawa ke istri nusanes. Lalu ternyata lihat Nabi keluar. Kamana cenah itu ke masjid? Maka Aisyah ikuti. Dan ternyata Nabi datang ke kuburan. Di sanalah Aisyah melihat Nabi dan terdengar Nabi berdoa. Lalu kemudian Nabi pulang, Aisyah juga pulang. Tapi tepapenak, tidak bertemu. Sampai kemudian datang ke rumahnya duluan Aisyah. Nabi pulang. Nah, Nabi curiga ke Aisyah. Nah, cenah haeho ya di mana gitu. Kenapa nafasnya terengah-engah? Nah, Aisyah pun menjelaskan. Lalu Nabi kemudian menjelaskan bahaya setan yang yajri majrad dam, yang mengalir di aliran darah. Artinya setan itu memang menyatu dengan tubuh kita. Salah satunya yaitulah menggoda yuwaswisu fi sudurin nas. Level Aisyah saja ayawe suudon kasalaki. Mun bapak disudonan ku ibu atau sebaliknya, nya tahu nyeri hati. Anggapnya sesuatu yang biasa, hampurain. Tete nuduhkeun si ibu teh nyaah pisan ka bapak. Nah, di sini Aisyah menyebutkannya kullama, setiap kali. Tapi saya memahami tentu tidak di setiap minggu, sebutlah seminggu sekali. Tidak di setiap minggu Nabi tiap bermalam di Aisyah pas Janari teh dini hari keluar ke Astana Anyar gitu. Karena di hadis yang lain ada banyak menjelaskan bagaimana malamnya Nabi. Aisyah tidak menjelaskan Nabi ke kuburan. Maka kalimat kullama di sini saya pribadi memahami beberapa kali. Jadi tidak sekali, beberapa kali Nabi pernah menyempatkan diri di waktu malam pergi ke Baqi. Nah, ini yang dicatat oleh Imam An-Nawawi, Nabi saja menyengajakan diri. Tujuannya apa? Lain nek tabar. Bukan untuk mengharap barokah, apalagi meminta-minta. Tujuannya untuk ingat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah itu anak oge bakal nyusul aranjeun, kami akan menyusul Anda semua. Itu kan zikrul mautnya di sana.
Jadi bagi bapak-bapak yang tidak jauh ke kuburan, abdi mudah tebih. Bapak-bapak yang rumahnya tidak jauh ke kuburan, itu kudu Astana Anyar ya. Kalau di dekat rumah ada kuburan keluarga atau kayak di Astana Anyar kan ada, di Astana Anyar. Di Siti Munigara kan ada komplek pekuburan. Datang aja, nggak apa-apa. Di waktu dini hari datang ke sana, tetep bid'ah Pak. Tong dibid'ahkeun ku bapak. Dibid'ahkeun teh kumaha unggal puting kudu datang ke kuburan ulah. Jadi bukan bid'ah, silakan datang sekali-kali kemudian berdoa seperti doa Nabi ini. Tujuannya apa? Mengingatkan kita pada mati, tidak banyak mengingat dunia. Termasuk Buraidah meriwayatkan lagi an Buraidah radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir an yaqula qailuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat apabila lewat kuburan itu agar salah seorang di antara mereka mengucapkan ya. Ini kalau salah seorang di antara mereka artinya boleh bacaannya dikeraskan. Siga salamnya kumaha salam kan? Salam teh dina jero hate. Teh panggih teh. Kieu ya unggul. Oh, mun teh salam geus dina jero hate kan teu maci. Salam mah diungkapkan. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan tercurah atas kalian wahai yang menghuni tempat-tempat yang dimaksud kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, baik kaum mukminin kaum muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan sungguh kami insyaallah akan segera menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah afiyah, keselamatan, lana walakum, untuk kami dan untuk kalian. Jadi ini boleh diucapkan dengan keras. Kalaupun tidak jadi soal ya, karena ini bagiannya doa. Jadi kalau keras pertimbangannya salamnya, dan Nabi juga mengajarkan begitu ya. Kalau tidak keras ya ini karena memang doa. Nah tadi Nabi dibaki keras, buktinya kedengaran oleh Aisyah yang jaraknya agak jauh. Jadi letak zikirnya itu di sini. Jadi jangan hanya datang ke kuburan, itu babacaan. Da urang mau nganterkeun mayit oke, poho wae doa ieu teh. Unggal nyolatkeun jenazah, kakara inget, ieu can ngapalkeun. Jadi unggal salat jenazah teh poho we babacaan naon. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ke kuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhi, lalu Nabi menghadap mereka dengan wajahnya. Jadi kalau misalkan ini kuburan kayak mungkin ya inilah jalan Astana Anyar kita lewat, nah berhenti dulu, menghadap dulu kuburan. Memang bukan wajib, ini istihbab, dianjurkan. Kalau amaliyah Nabi yang tidak Nabi sabdakan harus, itu berarti baik saja, sunnah, tidak wajib. Ngadek bari ngarengkog heula assalamualaikum boleh. Bagusnya pas masuk menghadap, ya, menghadap seperti Nabi di sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum. Keselamatan tercurah atas kalian wahai ahli kubur, semoga Allah mengampuni kami dan juga kamu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian sudah mendahului kami, sedangkan kami akan segera menyusul. Athar itu mengikuti.
Nah, ini 3 doa yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu pilih ya. Pilih hoyong nu pondok ta eta bu nu tungtung. Teu panjang teuing, bade hoyong aya nu panjang nu luhur. Cuma titik tekan dari semua doa ini kan ada zikrul maut. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu kan ukapan-ukapan kita ingat bahwa kita akan segera mati. Tapi mengingat mati ini jangan disamakan dengan mengharapkan mati yang negatif. Aral eta mah dina basa Sunda. Aral geus teu kuat hirup di dunia, ingin segera mengakhiri hidup, tidak ya. Karena mengingat mati itu betul-betul satu ibadah, satu akidah yang nanti akan menyebabkan kita bergantung kepada Allah kuat, bergantung pada akhirat kuat. Kalau orang yang ingin mati karena aral, itu mah justru ngelawan takdir ya. Itu satu kejelekan. Maka di sini dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, babu karahiyati tamannil maut bisababin durrin nazalabih. Bab makruhnya mengharapkan kematian karena sebab madorot yang datang kepadanya, karena sebab musibah, karena sebab kesusahan, atau karena sebab gering atau cager-cager. Anu la yamutu fiha wala yahya. Disebut hirup cenah lain, maut henteu ieu teh. Wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fid din. Tapi tidak apa-apa jika tamanil maut itu karena takut fitnah. Fitnah itu ujian atau bencana fitin dalam agama. Ya. Saya lihat lagi di sini juga Imam Muslim tidak mencantumkan yang bagian akhir itu ya. Boleh kita mengharapkan mati kalau kita takut agama kita hancur. Ya. Itu sudah kita bahas dulu di kajian kitab saya Ar-Risalah yang jilid 2. Ya. Jadi kata Nabi, ciri kiamat itu nanti ada banyak orang solih lalu datang ke kuburan, lalu dia berkata, laitani makana, andaikan saja aku ada di kuburan ini gitu. Tapi bukan karena aral, cuma karena takutnya agamanya terbawa hancur ya. Jadi lidinin bukan lidainin, karena pertimbangan agama ya. Dan itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim yang sahih. Maka harus dibedakan tamannil maut ya, mengharap ingin segera mati, antara nu'aral, tidak kuat menjalani musibah, penyakit atau banyak hutang, dengan orang yang menginginkan mati, mengharapkan mati karena takut agamanya terbawa ruksak oleh orang-orang yang sudah ruksak. Di sini Imam Nawawi hanya menyebutkan hadis-hadis tentang tidak bolehnya mengharapkan mati karena sebab musibah yang melanda. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap mati. Jadi beda antara mengingat mah jadi orang teu nafsu duniawi. Kalau mengharapkan mati mah geus bosen di dunia aral. Jadi bosennya bosen negatif. Tidak kuat menjalani takdir kehidupan.
imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Kalau seseorang orang yang muhsin, maka semoga saja hasanahnya bertambah. Jadi bapak-bapak di sini jangan mengharapkan mati. Kenapa? Karena nanti bapak-bapak amal solehnya terhenti. Urang mah pan tukang ngaji, insya Allah satu luina dan harus. Maka kalau berharap mati sekarang, amal kebaikannya terhenti. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Dan seandainya dia orang yang sayyi'ah, yang jelek amalnya, semoga saja dia diberi waktu untuk tobat. Jadi artinya ada kesempatan untuk bertobat. Tong bunuh diri, tobat, lalu benerkeun amal. Jadi tamannil maut, mengharapkan mati, ingin mati, itu bukan jalan terbaik. Meski ya pengecualiannya tadi, jika ada sebab agama, justru karena misalkan kita muhsin dan kita takut muhsin kita tidak bertambah, malah berkurang drastis kababawa gitu. Di kulawarga geus error kabeh, di pasar geus error kabeh, di jamiah geus error kabeh, misalnya di kantor sieun ban sieun kababawa. Jadi di sini Nabi tidak menganjurkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan muhsin bertambah hasanahnya, amal baiknya. Nah, tidak bertentangan dengan hadis yang tadi kita singgung di awal. Nabi membolehkan karena takut hasanah kita justru berkurang drastis. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang lainnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut, janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan mati. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, jangan juga berdoa ingin mati sebelum mati itu datang kepada dia. Mun Gusti mautkeun abdi saenggalna tatekenya. Tidak boleh berdoa ingin segera mati. Apakah tidak bertentangan dengan hadis yang tadi yang awal? Ya tidak. Karena yang tadi tidak sampai berdoa, hanya terlintas di dalam hati. Andaikan saja saya yang ada di kuburan ini, itu pun pertimbangannya karena khawatir agamana kebawa rusak. Innahu idza mata in qata'a amaluhu, karena sungguh jika seseorang mati maka amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khairan, sementara seorang mukmin itu umurnya tidak akan menambahkan kecuali kebaikan. Jadi ini hadis ditujukan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang amalnya baik, ya, sehingga bapak-bapak, sehingga ibu-ibu plus abdi insyaallah. Jadi kenapa kita tidak boleh berdoa mati? Nanti amalnya terputus. Makanya amal orang kerhade ya gitu. Dan insya Allah semoga baik sampai akhir masa kita. Jadi sekali lagi kita tidak perlu menentangkan antara hadis-hadis di satu sisi yang menganjurkan kita mengharap mati karena takut agama terbawa rusak, karena takut amal solih jadi hilang, dengan hadis-hadis yang melarang kita mengharap mati karena dengan mengharap mati itu nanti amal justru berkurang, amal baik kita. Jadi konteksnya agama, kembalinya standarnya ke amal-amal baik.
Maka di hadis berikutnya Anas bin Malik menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin awsabah. Ini lebih tegas. Janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali mengharapkan mati karena musibah yang menimpanya. Misalkan suaminya meninggal, anaknya meninggal, hartanya habis, kan isaral atau cenah abdi hayang ngilu we, itu enggak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan, jika dia memang harus, terpaksa saking tidak kuatnya, fal yakul, maka Nabi hanya membolehkan kita berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, dan wafatkanlah aku jika memang wafat atau mati itu lebih baik untukku. Wantun pa ngadoa ieu. Wantun ngadoa ieu teh gitu. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup lebih baik untukku. Matikanlah aku jika mati lebih baik untukku. Cek Allah teh lebih hade maut isuk. Diijabah, berani enggak berdoanya? Saya juga belum berani. Kenapa? Ada ieu mah keur anu aralnya lidurrin, bagi yang tidak kuat menghadapi musibah. Bagi kita mah yang atas saja. Nabi jangan menganjurkan kita jangan pernah sekali-kali berdoa ingin mati. Meski memang di Al-Qur'an ayat tentang mengharapkan mati itu kan kaitannya dengan kesolihan. Contoh kan di surat Al-Baqarah, di surat Al-Jumu'ah, qul lil ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut, gitu kan? Fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kata Allah, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidi. Nah, itu jadi bima qaddamat aidi. Untuk ngetes apakah orang Yahudi itu benar kekasih Allah satu-satunya di dunia, ya. Kan orang Yahudi mengklaim bahwa bangsa Yahudi itu satu-satunya bangsa yang dirahmati, dikasih oleh Allah, nggak ada lagi yang lain, eksklusif pokoknya. Salian Yahudi monyet, ya. Saya ingat omongan Ustaz Marsedek almarhum, Yahudi mah kabeh nanggap kasalian ti Yahudi monyet. Tah cenah monyet pangbageurna teh jojebus jeung Gus Dur. Karena kan jojebus jadi hamba Yahudi. Jeung Gus Dur cenah gitu. Nah, usah monyet pangbageurna heuh nu ngadukung Yahudi. Jadi dianggap orang monyet, ngan monyet bageur cenah gitu. Nah, kata Allah ke Nabi Muhammad, tes saja. Fatamannawul maut. Silakan kalian harapkan kematian. Ayat itu mujiarah kubur orang Yahudi. Ada tidak orang Yahudi yang berdoa seperti ini? Enggak ada. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidihim. Mereka tidak pernah mau berani selama-lamanya mendina surat Al-Baqarah, walai yatamannawhu, mau pernah. Kenapa? Karena amal-amal mereka yang telah lalu yang sungguh jelek. Urangi kan di satu sisi lamun ngobrol, duh cenah Pak Ustad kiamat tehnya sakedap deui nya atuh cenah. Naot ayeuna ieu teh bisi sieun ke kiamat. Oh cenah alim teuing. Abi can siap. Tah ngomong can siap teh bari cicing eta ka masjid. Kan kita kalau ditanya siap mati pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita sadar amal kita jelek. Maka
mengharapkan mati itu memang di Al-Quran juga diisyaratkan itu keur ngetes ari urang amal geus hade acan, termasuk ya doa aja ya mun wantun berarti geus yakin, namun henteu berarti masih banyak kekurangan di amal kita. Meski ya alhamdulillah doa ini diajarkan oleh Nabi kalau kita sedang tidak kuat menghadapi musibah, menghadapi fitnah, loba nu mudag-mudag nagih hutang, loba nu mudag-mudag nagih hutang mah jadi bayar atuh da, ku maot mah teu beres, justru kabawa maot teu jadi ka surgana. Hadis terakhir di bab ini, wa an Qais bin Abi Hazim qala, Qais bin Abi Hazim menceritakan, dakhalna ala Khabbab bin al-Arat, kami masuk ke rumah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an na'uduhu untuk menengok beliau. Khabbab bin al-Arat ini sahabat yang ketika di Makkah ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya semua dibunuh di hadapan Khabbab sampai dia dipaksa kafir dan dia pun terpaksa mengucapkan kafir, jadi mencabut syahadatnya, tapi itu tidak dari dalam hatinya. Makanya dia kemudian kabur ke Madinah dan kemudian mengadu kepada Nabi. Saya lupa lagi apakah kabur ke Madinah atau menemui nabinya ketika Nabi masih di Makkah. Lalu turunkan ayat, man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi yang kufur sesudah iman tapi dikecualikan yang terpaksa cuma hatinya masih tentram dengan keimanan, yaitu Khabbab bin al-Arat. Jadi dia secara lisan mengaku kafir di hadapan orang-orang kafir Quraisy hanya untuk dia tidak mati, ya, selamat dari mati, tapi hatinya masih iman, gak apa-apa. Tapi selanjutnya kan walakin man syaraha sadrahu lil kufri. Nah, orang yang kafir sesudah iman dan memang hatinya menyediakan ruang untuk kufur, jadi hatena gemereankan kufur, nah itu yang diancam dengan neraka jahanam. Khabbab bin al-Arat ditengok oleh para tabi'in, wa qadik tawa sab'a qayyat. Saat itu dia dijahit 7 jahitan, di riwayat lain perutnya dikai. Wah, 7 jahitan berarti nyeri pisan, banyak hari tamat can zaman operasi itu juga ayeuna. Cuma dikai teh disebut kai itu apa, besi panas. Ya. Siga remo nya katembak teh ku besi panas. 7 luka yang ditutup, yang dijahit tulahnya dah hese, dikai dengan 7 kali kai. Lalu Khabbab berceritanya, ketika ditengok dia mengatakan, inna ashabana alladzina salafu madau, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah meninggal mereka telah selesai. Walam tanqushumud dunya, dunia tidak mengurangi mereka. Semalam saya baca di Fathul Bari karena susah memahami hadis ini. Kata Imam Ibnu Hajar, maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang meninggal sebelum Khabbab, mereka amal akhiratnya, pahala akhiratnya tidak dikurangi oleh dunia. Apa maksudnya? Kan Nabi bersabda, hadisnya sudah kita bahas tempo hari yang lalu tentang dunia. Kalau kita menemukan seseorang yang mendapatkan dunia banyak, kata Nabi kan,
itu yang disegerakan di dunia, maka di akhirat dikurangan, atau bahkan di akhirat nggak dapat sama sekali. Makanya di surat Al-Ahqaf, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard wa bima kuntum tafsukun. Surat Al-Ahqaf. Nanti orang-orang yang para pencinta dunia ini ketika dihadapkan ke neraka, Allah berfirman, ini disebabkan adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah menghabiskan kenikmatan kalian di kehidupan dunia, jadi itu nyesa ke akhirat. Maka ini jadi prinsip para sahabat di dunia mah, tong senang-senang teh. Kewe diagihkeun di akhirat. Lamun dunia senang pisan, kengurangan di akhirat. Yang dimaksud walam tamkushum ad-dunya. Pahala mereka, kesenangan mereka di akhirat tidak terkurangi dengan dunia. Atau pemahamannya amal solih mereka untuk akhirat teu kaganggu ku dunya. Kenapa? Karena memang ya, kata Ibnu Hajar, sahabat itu mengalami dua masa sekaligus. Masa di mana mereka fuqara, fakir, termasuk ansor ya. Ansor teh bra-bro ka muhajirin teh lain bala leungar. Sama dalam keterbatasan. Makanya ayatnya juga kan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khusus. Orang ansor itu bra-bro teh lain artina manehna beungar. Bihim khusus manehna ge butuh. Tapi ya saling berbagi. Paranina ripuh. Jadi senasib sepenanggungan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu nggak berlaku kan di urang. Duduk pajangkung jangkung, berdiri pajangkung jangkung. Lalu nanti sejak zaman Utsman bin Affan, nah itu sahabat itu hampir semuanya kaya. Seperti sahabat Jabir yang kita bahas tempo hari lalu hadisnya, beliau punya 4 istri, 18 anak, 15 rumah. Kitu mudek ngawayu. Ya mah imah hiji ge can kabeuli geus ngawayu. Wa inna asabna ma la najidu lahu maudi'an illa turab. Dan sungguh kami sekarang mendapatkan harta yang kami tidak menemukan lagi untuknya tempat kecuali tanah. Saking banyak harta. Harta macam zaman bangga. Belum zaman uang digitalnya. Ayeuna pan duit teh jadi ATM duitnya mah tara dicekelan. Ngan angka naman gitu kan sekarang. Kalau dulu kan uang itu dinar dirham disimpan di lemari geus pinuh, 2 lemari pinuh. Berat kamanakeun? Nya dibelikeun tanah. Jadi artinya dulu sahabat yang meninggal mereka tidak mengalami hidup banyak harta, sedangkan kita sekarang banyak harta nepikeun ka bingung nyimpen. Tungtung nama dibelikeun tanah we. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nadwa bil maut la da'autu bih. Dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk berdoa ingin mati, saya ingin mati sekarang. Nah ini titik tekan di bab ini. Kenapa? Kahiji ieu gering. Nis teu kuat waktu 7 jahitan. Duka tidak menaun ya. Saya belum baca sarah yang lain. Yang kedua, ieu harta meni loba-loba teuing. Bikin kabingung, kapaksa dijenkeun imah. Sieun kesenangan ini mengurangi kesenangan kita di akhirat. Itu seperti Abdurrahman bin Auf yang hadisnya pernah kita bahas. Beliau ketika mau makan menangis.
Ditanya ku sahabat, ana saya bori kitabul janais. Kunaon cenah? Ustadnya merenang nama ustad. Da ustad sahabat maka bege. Dulu Mus'ab bin Umar yang meninggal pas perang Badar. Di kafanan, bukan pas perang Badarnya, pokoknya di awal-awal hijrah. Tutupan sirahna kakinya cenah, teka tutupan. Tutupan kakinya, kepalanya tidak tertutupi. Saking eueuh kain cenah baheula. Sampai cek Nabi teh kepalana we keuna suku nama cenah ku daun. Saking hese neangan kain. Ayeuna mah di pasar baru loba. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, kita hari ini jangankan kain, ini makan aja enak. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, wa akhafu innama hadhihi ujjilat lanad dunya. Saya takut kesenangan dunia ini yang disegerakan buat kita. Nanti kita nggak dapat di akhirat. Itu jadi tuan apa? Ya menurut saya nama us datang ke restoran. Jangan ciri Abraham itu jadi. Saking ingat masa lalu. Ini juga sama. Jadi Khobab bin Al-Arad ingin berdoa ingin mati itu bukan karena aral, tapi ya sieun duit geus eueuh tempat yang nyimpen nyen imah deui summa atainahu marratan ukhra wa huwa yabni haitan lahu. Kemudian di kesempatan yang lain sesudah beliau sembuh, kami juga menemui beliau dan beliau sedang membangun rumah. Pan kapaksa teh tadi ieu loba duit kamanakeun jadi nyen imah. Lalu kata Khobab, innal muslima la yujaru fi kulli shay'in yunfikuhu. Kadek cen. Jangan salah sangka, jangan salah persepsi. Seorang muslim itu diberi pahala dalam segala sesuatu yang dia infakkan. Infakkan itu kan yang dia keluarkan hartanya. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzat turub, kecuali yang dia keluarkan hartanya untuk sesuatu yang dia bangun di tanah ini. Maksudna Khobab bin Al-Arad ngajarkeun ka murid-muridna tong kabita lamun ningali anak ngabangun imah lain amal soleh kapaksa loba teuing bingung nyimpenna. Jadi jangan juga jadi seudon. Wah, cenah Khobab ngebangun deui, ulah. Khobab saja sendiri menyadari ini bukan amal soleh. Kenapa memang tidak ada fakir miskin? Iya, di zaman Utsman bin Affan itu nyaris tidak ada fakir miskin. Karena keadilan kan, keadilan, banyaknya ghanimah, merata keadilan itu ya, jika betul-betul merata, jika betul-betul beradab ya, bagi seluruh rakyat Indonesia ada rata. Tapi kan kabingung, nggak ada fakir miskin. Sodakonya itu kebanyakannya buat jihad. Nah, di sini berarti ya, juga pelajaran bagi kita bahwa obsesi kita ketika punya harta itu bukan untuk membangun rumah, tapi untuk berinfak. Bahkan ada ulama yang berikan catatan, Khobab bin Al-Arad ternyata terpaksa berkata seperti ini karena memang kenapa bangun rumah tidak jadi pahala? Kata ulama tersebut, yang jadi pahala itu saawakeun urang. Kata beliau, lihat saja Nabi. Nabi itu rumahnya Al-Hujurat, kan surat Al-Hujurat. Kamar-kamar, satu istri satu kamar, tidur di sana, sholat di sana, makan di sana. Makanya kalau Nabi sholat kan ditepak Aisyah tuh. Cenah Nabi teh imah teh meletik-letik teh. Kan tadi ngagedean imah ge moal jadi pahala lebar. Bisi justru ngurangan kesenangan di akhirat. Nah ini catatan dari beliau layak kita renungkan agar teu nafsu teuing nya
hayang ngagedean imah, nambahan imah, keun we lah asal aya tempat yang sare, yang penting kita banyak berinfak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.